Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para pemirsa, sahabat UBI TV dan sahabat Masjid Raden Patah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah perkenankan kita untuk bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu, beribadah kepada Allah. Semoga rangkaian amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu pemberat kebaikan kita di hadapannya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang istiqomah dalam memperjuangkan dan mengemban risalahnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita berada di bulan Muharram. Awal bulan tahun 1444 Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan hurum. Ini tepatnya adalah sebuah bulan untuk momentum bagi kita meningkatkan bagaimana kualitas amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bulan yang tepat bagi kita untuk berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Ya. Tutur kata yang tidak baik menjadi tutur kata yang lebih baik. Apalagi tutur kata kita adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata yang baik. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau mengatakan bahwa barang siapa yang beramal keharaman di bulan Muharram, maka dosanya itu dimungkinkan 2 kali lipat daripada biasanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal kebajikan di bulan Muharram, maka dimungkinkan pahalanya 2 kali lipat daripada biasanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajruhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia syaratnya adalah beriman. Syaratnya dia adalah beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah di sini berjanji akan kami beri mereka kehidupan yang baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan hayatan thayyibah itu dengan sebuah ungkapan yang sangat indah, yakni tashmulu rahah min ayyi jihatin kanat. Kata beliau, orang yang beramal soleh dia akan mendapatkan kehidupan yang baik itu digambarkan dengan tasmulu rohah min ayyi jihatin kanat.
di mana saja dia berada, kapan saja waktunya, maka Allah akan menjanjikan kedamaian, kebahagiaan baginya. Itu di dunia. Dan kelak di akhirat Allah berfirman, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Para pemirsa sahabat UBI TV dan sahabat Masjid Raden Patah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Muharram ini tepat bagi kita, sebuah momen yang berharga bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ke depan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Waktu yang tepat bagi kita untuk berhijrah, agar kita kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama hadhil hayatu dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan saja. Oleh karena itu, jangan sampai kita di dunia ini tertipu dengan permainan dunia. Kita harus introspeksi, kita harus bermuhasabah, menjadikan awal tahun Hijriah 1440 Hijriah, 44 Hijriah ini momen yang terbaik bagi kita untuk berhijrah menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita umat manusia, apa yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan semuanya itu adalah akan mendapatkan penghisapan dan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sahabat UBI TV dan sahabat Masjid Raden Patah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, kami telah menciptakan kalian hanya sekedar main-main saja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ini adalah pertanyaan kepada kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah menanyakan ini adalah untuk menyindir kita. Ini adalah sindiran yang keras bagi kita semua. Tatkala Allah menciptakan kita ini, apakah hanya sekedar main-main saja, ataukah kita akan dikembalikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalahu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelak kita di hari kiamat, kata beliau, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, kata beliau, adalah kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Jadi jangan main-main tatkala Allah memberikan kita umur.
ternyata umur itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan ini, umur ini, ternyata kelak akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa umur itu kita habiskan? Mulai kapan umur kita ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi mulai kita balik sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita balik mulai umur 11 tahun, maka mulai umur 11 tahun ini hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihisab, yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah wa an ilmihi fima fa'alah. Tentang ilmu kita, untuk apa kita amalkan. Kita mulai TK, ya bahkan mulai boyan ibu kita sudah belajar, kita sudah mencari ilmu, sampai hingga nanti kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan ilmu yang kita dapatkan ternyata itu kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu itu kita amalkan? Apakah ilmu yang kita miliki mampu menjadikan kita semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ataukah semakin kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga adalah an malihi, tentang harta kita, min aina iktasabah wa fima anfaqu, tentang harta kita, untuk apa, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini kadang di antara kita mencari harta itu dengan cara apapun, dia tidak memperhatikan halal dan haram. Ternyata harta yang kita dapatkan ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Bukan hanya dari mana kita dapatkan, tetapi untuk apa harta kita ini kita belanjakan. Dan yang keempat adalah an jismihi fima ablahu, tentang tubuh kita, tentang jasad kita, untuk apa kita gunakan. Jasad tubuh yang Allah berikan kepada kita, itu ternyata kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sempurna kita bisa melihat, apakah mata kita ini kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah, ataukah kita gunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari tatkala kita dibangkitkan dari alam barzah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, kemudian tangan-tangan mereka berkata, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan ketika di dunia. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen bulan Muharram ini adalah sangat tepat bagi kita untuk berhijrah. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, amal-amal buruk kita, mari kita tingkatkan dengan yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga dia mau mengubahnya sendiri. Tatkala kita tidak ada azam, tidak ada niat, tidak ada tekad untuk mengubah diri kita yang lebih baik, maka Allah tidak akan mengubahnya. Kenapa? Karena Allah tadi menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga dia itu yang mau mengubahnya sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, di mana yang Allah siapkan bagi kita semua adalah jannah, surga yang luasnya antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang itu semuanya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, mari di momen yang mulia ini, di bulan Muharram yang mulia ini, kita gunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi hamba yang kelak bahagia di dunia hingga nanti di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kelak ada salah seorang pendosa yang mereka itu kemudian menyesal, ingin dibangkitkan kembali ke dunia agar bisa beramal, ingin dibangkitkan kembali ke dunia agar bisa sedekah, bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tidak akan kita dapatkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, sahabat UBI TV dan sahabat Masjid Raden Patah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen yang terakhir ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Pertanyaan yang pertama, amal apa saja yang kita amalkan di bulan Muharram? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagus ya. Jadi di bulan Muharram itu kita dianjurkan yang pertama adalah untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablah." Rawahul Bukhari. Jadi puasa di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, itu kata Rasulullah Muhammad SAW akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi puasa di 10 Muharram itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini sangat dianjurkan sekali bagi kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Afdalu siyami ba'da Ramadan adalah syamul haram." Puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa Muharram. Tetapi ada para sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait puasa di tanggal 10 Muharram ini. Ternyata itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Makanya kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La in baqitu ila al-qabil la asummanna at-tasi'." Kata Rasulullah Muhammad SAW, kemudian tatkala beliau mengetahui bahwa puasa di tanggal 10 Muharram ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, itu kemudian beliau bersabda, "Jikalau aku sampai di tahun depan, maka aku akan berpuasa di hari ke-9 bulan Muharram." Untuk apa? Untuk memperselisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Ini yang pertama adalah berpuasa. Sehingga kita disunahkan ya berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram atau
tanggal 10 dan 11 Muharram. Intinya adalah untuk memperselisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Biarpun kemudian kita juga dianjurkan, ya boleh kemudian kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang kedua tentunya amal yang harus kita tingkatkan adalah sholat kita, ya, sholat kita. Karena sholat adalah amal yang utama, Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha amalu kullu wa idza fasadat fasada amalu kullu." Pertama kali amal yang akan dihisab di hari kiamat kelak, ya, kata Rasulullah Muhammad SAW adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka amal-amal kita yang lain akan dianggap baik. Tetapi jika amal sholat kita, ibadah sholat kita buruk, maka amal-amal kita yang lain juga akan dianggap buruk. Maka tingkatkan juga sholat. Dan yang ketiga adalah sedekah. Ini sedekah ini sangat dianjurkan sekali, ya. Bersedekah. Kemudian baca Al-Quran, kemudian berzikir. Amaliyah kita sehari-hari adalah yang kita tingkatkan di bulan Muharram sebagai bekal bagi kita untuk melangkah di bulan-bulan berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah boleh kita menyantuni anak yatim piatu setelah tanggal 10 Muharram? Ini pertanyaan yang cukup bagus ini, ya. Jadi apakah sah santunan kita atau sedekah kita untuk yatim piatu setelah tanggal 10 Muharram? Ya. Sebenarnya anjuran kita untuk menyantuni saudara-saudara kita yatim piatu gitu, ya, di bulan Muharram ini tidak terbatas waktu. Boleh kita bersedekah, ya, di tanggal setelah tanggal 10 Muharram, tidak masalah, ya, tetap sah. Ibadah kita tetap sah, sedekah kita tetap sah, ya. Jadi tidak ada batasan ketika kita bersedekah harus di sebelum tanggal 10 Muharram. Jadi sah-sah saja kita menyantuni saudara-saudara kita yatim piatu misalnya di tanggal 10 setelah tanggal 10 Muharram. Tapi yang harus kita perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bersedekah, ya, kita mensedekahkan sebagian harta kita, ini dalam Al-Qur'an yang lebih utama adalah bagaimana kepada orang tua kita, ya. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa sedekah yang utama pertama kali yang harus kita tunaikan adalah untuk orang tua kita. Jangan kemudian kita sering kemudian menyantuni yatim piatu tetapi kemudian kita lupa terhadap orang tua kita. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bersedekah kepada orang tua kita. Kemudian wal aqrabin, kepada kerabat-kerabat dekat kita. Pada kerabat-kerabat dekat kita. Kemudian setelah itu adalah kepada yatim piatu. Ya. Yatim piatu ini harus kita perhatikan karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wal yahuddu 'ala tu'amil miskin." Jadi dijelaskan di sini bahwa harta kita yang kita miliki itu juga ada hak untuk anak yatim, orang miskin, gitu ya. Sehingga kita juga harus menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka, ya, menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka, sehingga kita ketika nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalankan perintah-perintah itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan.
Semoga di bulan Muharram ini Allah memberikan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu berhijrah, ya, mampu berhijrah dari keburukan-keburukan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi. Perilaku kita, akhlak kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kualitas ibadah kita kepada Allah, baik sholat, kemudian puasa, sedekah juga yang lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.